Jadi makanan yang baik itu akan menghasilkan amal baik. Makanan yang buruk akan menghasilkan pekerjaan yang buruk. Itu sudah jelas sudah. Ya, makanya hati-hati dalam pekerjaan yang sekarang ini di akhir zaman. Qalla al-wara, sudah berkurang yang namanya wara, sudah berkurang. Bukan di kalangan orang yang biasa saja, tapi di kalangan orang yang ahlul ilm ini udah mulai berani dan banyak berani. Kita nggak usah bicara orang kayak kita lah. Ini orang-orang yang dikenal dengan sebagian mereka dikatakan ulama, bahkan mereka ternama, itu masih dia mengambil hal yang tidak ahwat, tidak jaga, tidak hati-hati. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang soleh atau ingin melihat orang soleh, jangan lihat ketenarannya atau jangan dilihat ketidaktenarannya. Tidak, itu nggak ada ukuran. Ukurannya apa? Ukurannya dalam apa yang dia makan dan apa yang dia lakukan. Waro apa enggak dia? Waro atau tidak? Makanya Habib Ali Al-Habsyi itu dia menyesalkan keadaan di akhir zaman ini, ya, orang-orang yang duduk di majlis tapi majlis itu makin padam bukan makin terang. Ya Allah irham wa khadir kullaman kal yabis wantabi'il uluman nafi'ah wal madaris. Ya Allah irham wa khadir, ya Allah berikanlah kami sayangmu, wa khadir, dan makmurkanlah ya Allah kullaman kal yabis, segala sesuatu yang sudah kering. Apa? Majlis banyak tapi kok kering. Wantabil ulum, ya Allah berikanlah ilmu kepada mereka yang bermanfaat, dan berikanlah ilmu yang bermanfaat setiap madrasah pendidikan. Karena apa? Karena pemikiran mereka itu rata-rata fil malabis. Kalau malabis itu pakaian, kalau bahasa kita itu mengutamakan style mereka. Jadi menampakkan apa yang terlihat dan terasa gitu loh. Fikroh, ya, pemikiran mereka itu semua itu rata-rata fil malabis, di pakaian. Benar kata Habib Ali Al-Habsyi. Kalau kita lihat zaman sekarang ini identik dari dai-dai yang ada fikroh wa afkaruh. Itu pertama kita lihat malabis, pakaian. Pakaian itu menjadi simbol atas namanya dia seorang A, B, C. Bukan amal dia yang wara, bukan zuhudnya dia yang wara. Kita lihat sekarang jamaah, naudzubillah min dzalik. Ini kaitan zahir ya. Kalau hati gak usah kita bahas, kita gak ada yang tahu hati ya. Kita gak tahu hati seorang, cukup kita menilai seseorang itu di pakaian. Oh begini. Oh ternyata benar kata Habib Ali. Fikroh ya, atau afkaroh itu hanya fil malabis, dan pikiran mereka hanya fit tawamis, sesuatu yang cepat hancur, tidak berusaha untuk mencari al-baqi yang akan tetap, yang akan membawa dia menuju akhirat. Ini akhir zaman, sehingga kita lihat orang ini nggak akan lihat kita lihat orang itu nggak istiqomah gitu loh. Jadi kalau ada orang masing bermacam-macam dalam pakaian, pasti keinginannya juga bermacam-macam. Apalagi kalau sudah pakaiannya warna-warni gitu loh, berarti keinginannya masih banyak. Karena apa? Karena pakaian seseorang itu simbol dari jiwa seseorang. Ini nggak bisa dibohongi. Ada iklannya kok. Iklannya di TV kan ya, iklan mobil ya, ya. Gak usah jauh-jauh. Guru kita itu subhanallah dulu kalau udah berpakaian satu nggak berubah. Ini kan kagak. Sa'ah di mimbar pakai jubah, di luar pakai celanaan. Kadang-kadang sa'ah di mimbar, di luar pakai celana pendek. Padahal dia seorang guru, seorang ustadz. Tidak menjaga muruknya, tidak menjaga kewibawaan ilmu yang dia punya. Ini akhir zaman ini. Kita melihat dai-dai yang ada, sebagian mereka itu bermacam-macam pakaian yang tampil. Kalau kita lihat di rumah mereka, apa yang mereka pakai unik gitu loh. Jadi jauh banget gitu loh.
Maka cari seorang guru yang istiqomah, bukan hanya dalam pakaian. Ulama-ulama kita dulu, Habib Ibrahim bin Semit, Habib Ibrahim bin Semit, ini bapaknya Habib Zain bin Semit, itu kalau sudah duduk di satu tempat, duduk di kereta pojok-pojok, sampai ada orang yang duduk di situ di tempat yang biasa duduk di kereta api, itu dibayarin, pindah ya tukeran, saya bayar itu bangku kamu, karena saya terbiasa duduk di situ. Saking istiqomahnya. Kalau duduk aja betul istiqomah, apalagi pakaian. Coba kalau Anda gambarkan sekarang, ini bukan zaman ya, artinya zaman terus berputar, tapi keadaan Anda jangan berputar juga. Kalau kita melihat seorang kiai, seorang ulama dengan pakaian yang mana yang Anda gambarkan? Dulu kita masih kecil, seorang kiai itu kita gambarkan seperti Pangeran Ponorogo gitu. Imam Bonjol, kita mengenal seorang kiai itu di Imam Bonjol. Kita mengenal kiai di Pangeran Ponorogo dengan pakaian yang begitu luar biasa. Ternyata pakaian yang mereka pakai terjawab di saat kita duduk di pesantren, itu sunnah Nabi Muhammad. Benar apa benar? Kita lihat Ki Haji Hashim Asy'ari itu bagaimana. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka, subhanallah. Di akhir zaman, lihat sekarang. Di akhir zaman ini unik-unik orang. Kadang-kadang udah aduh astagfirullahaladzim, dan namanya unik-unik gitu sekarang. Ada apa sih? Apa yang Anda cari? Ketenaran. Mereka menyangka, kata Imam Ghazali, mereka memahami kebahagiaan itu dengan condongnya manusia kepada dia, banyaknya manusia kepada dia. Apakah itu kebahagiaan? Bukan. Tapi itu adalah pandangan-pandangan orang-orang yang maksud dan tujuannya di dunia, kata Imam Ghazali, sudah hilang. Kelalaian, pengabaian sudah merajalela di dalam hidupnya. Itulah mereka. Sehingga salah dalam memahami kebahagiaan, sampai mereka itu lupa apa yang mereka makan. Padahal makanan-makanan yang ada di sekarang ini betul-betul makanan yang tidak mudah untuk kita cari untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah nggak hati-hati, makan ayam ya makan aja gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana cara motongnya, ya. Kita tidak melihat satu sisi benar atau tidak, enggak, kita embat aja tuh hidup. Habis sudah, ketawa-tawa dan kita bangga dan kita menyangka itu bahagia. Lah, kebahagiaan kita bukan di situ. Kebahagiaan yang kita paham, yang diajarkan oleh para guru kita, bukan seperti